Wahaikunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum amma ba'd. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah Allah perkenankan kita kembali untuk bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Senantiasa kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa mencatat aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan menjadi satu aktivitas yang memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Selalu kita berharap mudah-mudahan kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan nantiasa kelak di yaumil qiyamah nanti Allah jadikan menjadi sebab memudahkan langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah senantiasa memberikan pada kita nikmat taufik dan hidayahnya agar senantiasa kita dimudahkan di dalam beramal soleh. Allah mudahkan kita di dalam meninggalkan maksiat. Allah mudahkan kita di dalam menuntut ilmu syar'i dan Allah mudahkan kita pula di dalam menggapai ilmu agama yang kita pelajari. Dan semoga ilmu yang kita dapat senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabatnya dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat kelak. Dan semoga kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita memohon pada Allah kita diberikan istiqomah untuk senantiasa bisa mengamalkan sunnah Nabi di dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah matikan kita di atas hidayah Islam dan di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kita bisa meminum telaga Nabi di surga dan Allah masukkan kita ke dalam surganya yang tertinggi, surga Jannatul Firdaus. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna jami'an fi hadzal yaum. Kaifa halukunna ya ummahat? Hal antunna bi khairin jami'an? Alhamdulillah, ana bi khair ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ana masrurun bi liqa'ikunna maratan ukhra fi hadzal yaum wa antuna jami'an bi khairin walhamdulillahi ta'ala. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an bi idznillah. Muhadaratuna fi hadzal yaum sanadkhulu darsan jadidan min kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah al-juz'i tsani ala wa huwa ad-darsul khamisa asyara. Insyaallah di kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kembali memasuki pelajaran baru dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang kedua, tepatnya adalah di pelajaran yang ke-15. Tafadolna iftahna jami'an ad-darsal khamisa asyara min kutubikunna. Silakan dibuka semua dari kitab-kitabnya masing-masing pelajaran yang ke-15. Ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah fi darsil khamisa asyar sanadusu ba'da qawaidil lughatil arabiyyah al-jadidah. Insyaallah kita akan mempelajari beberapa kaidah-kaidah bahasa Arab baru dari pelajaran yang ke-15 ini.
Yang diantaranya adalah biidznillah fi hadzal darsi sanadrusu qaidah la an-nahiyah. Yang pertama kita akan belajar dari pelajaran yang ke-15 ini terkait dengan penggunaan la an-nahiyah. Kemudian ada beberapa hal yang lain yang tidak sebutkan di layar yang bisa umat lihat di layar kacanya masing-masing, yaitu adalah terkait dengan penggunaan kata kada, kaidah kada. Kemudian ada kaidah tentang huruf ma yang masuk kepada fi'il mudhari. Ma asalnya masuk pada fi'il madhi. Lalu apa makna ma yang masuk kepada fi'il mudhari? Yang tidak disebutkan di layar di sini ya. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan penggunaan fi'il ta'ajjub, khususnya adalah penggunaan fi'il ta'ajjub atau sighah ta'ajjubiyah kepada sesuatu yang ditakjubkan berupa domir. Yaitu kepada sesuatu yang ditakjubkan berupa bentuknya adalah berupa bentuk domir, yaitu berupa kata ganti. Dulu kita pernah belajar ma ajmalas samaa, ma ajmalal masjida, ma akbarul madrasata, bentuk fi'il ta'ajjub. Nah, nanti kita akan belajar penggunaan fi'il ta'ajjub kembali, tapi khusus untuk penggunaan sesuatu yang ditakjubkan dalam bentuk domir. Ma ajmalahu, ma ajmalaki, ma akbaraki, ma asgoroki, ma dan sebagainya. Insyaallah nanti akan kita bahas. Baik, yang pertama sebagaimana biasanya saya akan sampaikan pada ummahat terlebih dahulu muqaddimah terkait dengan kaidah yang paling pokok yang akan kita pelajari di pelajaran ke-15 ini, yaitu adalah al-qaidah asasiyah allati sanadusuha minad darsi al-khamisa asyar. Kaidah asasiyah, kaidah pokok yang akan kita pelajari di pelajaran 15 ini adalah terkait dengan la an-nahiyah. Baik ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan pendahuluan untuk ummahat sekalian dan bisa dicatat di masing-masing ummahat di kitab atau buku catatan daftar alladzi baina yadaikil an, yang ada di antara ummahat sekalian, yang ada di hadapan ummahat sekalian. Ad-daftarul ladzi baina aidiyakunna atau baina aidikunna, yang ada di hadapan ummahat sekalian bisa ditulis bahwasanya ummahat la, huruf la ini fil lughatil arabiyyah, di dalam bahasa Arab. Saya tidak masukkan di sini ya, biar nanti di sini aja. Sebentar. Saya akan share-nya pakai ini aja. Sebentar dulu. Whiteboard. Sabur. Ini ya. Baik. Mata Allah Subhanahu wa taala bisa dicatat bahwasanya la warnanya la fil lughatil arabiyyah harfun la fil lughatil arabiyyah, di dalam bahasa Arab ta'ti atau ja'at datang bisa ba'ati aujuh, bisa ba'ati aujuhin, datang dengan 7 bentuk atau 7 makna. Jadi kalau mendapatkan ada huruf la di dalam satu kalimat, baik itu di dalam Al-Quran, hadis, atau dalam kitab-kitab yang digunakan sebagai panduan belajar, atau dalam kitab-kitab yang umat kaji dalam kitab-kitab para ulama, maka ketika umat dapatkan huruf la, maka pastikan umat harus tahu bahwasanya la ini dalam bahasa Arab ada 7 bentuknya. Yang pertama adalah la an-nafiyah, la yang bermakna penafian, yang untuk meniadakan, yang asalnya kalimatnya positif berubah menjadi negatif. Artinya dengan adanya la nafiyah maka menunjukkan maknanya tidak dalam kalimat tersebut. Dan ini yang sudah pernah kita pelajari di pelajaran sebelumnya, ketika kita belajar di pelajaran 11, di mana asalnya dalam satu kalimat menggunakan fi'il mudhari, yadkhulu at-talibul fasla,
pelajar itu masuk kelas, maka ketika dimasukkan huruf la menjadi nafi maknanya. La yadkhulu at-talibu al-fasla. At-talibul fasla. Pelajar itu tidak masuk ke dalam kelas. Adalah menjadikan makna nafi. Dan la nafiyah ini tidak memiliki tugas di dalam kalimat. Artinya tidak merubah apapun dalam kalimat. Dia hanya merubah maknanya saja. Yang asalnya positif menjadi negatif. Yang asalnya musbat tidak dinafikan menjadi manfiyah. Menjadi dinafikan. Pelajar itu masuk kelas ketika ada la an-nafiyah, la yadkhulu talibul fasla, maknanya jadi penafian. Pelajar itu diartikan dengan tidak. Pelajar itu tidak masuk. Yadkhulu masuk, la yadkhulu tidak masuk. Pelajar itu tidak masuk kelas. Adapun la yang kedua, yang sudah kita pelajari juga adalah laul jawab. La harful jawab. La harful jawab. Itu la sebagai huruf jawaban dari ungkapan pertanyaan A. Misal, alaki ibnun, yang sudah kita pelajari dulu jilid 1. Apakah kamu punya anak laki-laki? La, tidak. Nah, la ini namanya harful jawab. Kita jawab la harful jawab la mahala lahu minal i'rab. La sebagai huruf jawab yang tidak memiliki i'rab karena dia huruf. Untuk jawaban tidak, la tidak, begitu ya. Namanya harful jawab istilahnya. La mali ibnun. Ma di sini juga sebagai huruf nafi. Mali ibnun. Tidak, saya tidak punya anak. Rokom salasa. La yang ketiga yang akan kita pelajari di sini yaitu adalah la an-nahiyah. Ini pelajaran kita hari ini, Umahat. Yaitu adalah la an-nahiyah. Apa itu la an-nahiyah? Silakan dicatat definisi ini. Yaitu adalah harfun talabiyun. Huruf yang menuntut atau huruf tuntutan, talabi. Talabul ilmi, menuntut ilmu. Ditambahkan ya karena kita ingin jadikan dia sifat untuk kata harfun. Harfun talabiyun. Sama seperti umat bilang, to'amun, makanan Arab. To'amun Arabiyun. Makanan Arab. Jadi tambahkan ya sebagai huruf nisbah agar isimnya menjadi kata sifat. Harfun tolabi, itu huruf tuntutan, huruf yang menuntut seseorang untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Harfun tolabi, yajzimu al-fi'lal mudhari'. Dia adalah huruf talabiyun yazzimu al-fi'lal mudhari. Yajzimu, ingat kata-kata yajzimu maksudnya adalah menjazmkan. Al-fi'lal mudhari. Menjazmkan fi'il mudhari. Artinya fi'il mudhari kalau kemasukan harfun la nahiyah maka fi'il mudhari'nya menjadi majzum. Jazm. Insyaallah karena kita belajar tentang menjazmkan fi'il mudhari, maka insyaallah saya sampaikan kita akan belajar juga tentang tanda-tanda fi'il mudhari atau tanda-tanda jazm pada fi'il mudhari. Karena kita belajar tentang sesuatu yang menjazmkan mudhari, maka dalam pelajaran ini pula kita akan belajar tanda-tanda i'rab untuk jazm pada fi'il mudhari. Tanda-tanda jazm pada i'rab fi'il mudhari. Di antara jazm itu tandanya adalah sukun. Di antaranya adalah apa? Sukun. Nanti akan saya berikan contoh. Harfun talabiyun yazimu al-fi'lal mudhari. Wa yakunu, taruh di bawahnya. Wa yakunu linnahi idza kana at-talabu
muwajjahun atau muwajjahan. Maaf, muwajjahan. Yang betul muwajjahan karena sebagai khobar kana. Idza kana talabu muwajjahan mimman huwa a'la darajah. Huwa a'la darajatin ila man huwa adna. Ila man huwa adna. Saya bacakan lagi. Baik. Yang pertama, la an-nahya ini yakunu linahyi, menunjukkan makna larangan. La yang menjazmkan fi'il mudhari ini yang pertama, wa yakunu linahyi itu bermakna larangan. Bermakna melarang, jangan gitu ya. Sama nanti yang lain artinya jangan, tapi tujuannya untuk melarang. Tujuan maksudnya digunakan adalah untuk apa? Melarang. Yang demikian tersebut terjadi, kenapa jadi ke kanan ya? Tulis aja satu gitu ya, kanannya. Satu wa yakunu linahyi, dan dia bermakna larangan. Idza kana talabu muwajjahan, apabila tuntutannya muwajjahan itu diserukan atau diarahkan mimman huwa a'la darajatin, oleh orang yang pangkatnya lebih tinggi, ila man huwa adna, kepada orang yang derajatnya lebih rendah. A'la darajat, derajatnya lebih tinggi, adna, lebih rendah. Saya ulang lagi. La an-nahiyah yang menjazmkan fi'il mudhari yang pertama bermakna larangan apabila la nahiyah ini digunakan oleh orang yang derajatnya lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah. Misal bapak kepada anak, guru kepada murid, kepala sekolah kepada guru, atau misal dalam Al-Quran Allah menyebutkan kepada para hambanya. Misal seorang ayah berkata kepada anaknya, qalal abu libnihi, la takhruj minal baiti, ya tomahat, la takhruj. Asalnya takhruju, karena saya ingin gunakan la dalam kalimat ini sebagai la an-nahiyah yang bermakna larangan, maka la ini menjazmkan fi'il mudhari. Asalnya takhruju. Karena la-nya larangan, maka fi'il mudhari'nya jadi majzum. Salah satu tanda majzum gitu ya. Kalau marfu dhammah, mansub fathah, majzum, majrur kasroh, sekarang majzum namanya. Majzum, tanda jazm di antaranya adalah sukun. Karena nanti akan kita pelajari tanda-tanda jazm yang lain. Asalnya takhruju adalah an-nahiyah, maka jadi jazm la takhruj. Berarti la ini adalah la an-nahiyah. Karena fi'il mudhari'nya sukun, majzum. Kalau tidak disukunkan atau tidak dijazmkan, nanti la-nya jadi la an-nafiyah. Itu bedanya. La nafiyah yang artinya tidak, mudhari'nya tetap sama dhammah. Tapi kalau mat ingin gunakan la an-nahiyah, maka jangan lupa kalau kita menggunakan la an-nahiyah, fi'il mudhari' wajib dalam keadaan majzum. La takhruj begitu. La takhruj minal baiti ya ibni. Ini larangannya. Jangan kamu keluar dari rumah wahai anakku. Maksud dari ungkapan la nahiyah ini karena dari ayah ke anak, maksudnya adalah ayah melarang anaknya untuk keluar. Yang kedua, wa yakunu, atau sebelumnya sebentar dulu, contohnya misal yang lain dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tusyrik billah. La tusyrik billah.
Janganlah engkau menyekutukan Allah. La tusyrik billahi syai'an. Janganlah engkau mempersekutukan sesuatu kepada Allah. Berarti la di sini adalah larangan. Kenapa? Karena mudhari'nya sukun. Lihat, la tusyrik. Asyraka yusyriku artinya mempersekutukan. La tusyrik billahi syai'an. Jangan kamu menyekutukan sesuatu pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti la-nya larangan. Dan memang maknanya larangan karena dari darajatul a'la ila man huwa adna, kepada sesuatu yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah. Tentu saja kita sebagai hamba Allah, hamba yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waqad yakun, dan terkadang bermakna waqad yakunu lid-du'a, bermakna doa, permohonan, permintaan, begitu ya, doa dalam bentuk doa. Idza kana wa yakunu li doa idza kana min adna ilal a'la. Kalau la nahiyah ini digunakan oleh orang yang lebih rendah kepada orang yang lebih tinggi derajatnya. Misal, contoh, seorang anak berkata kepada ayahnya, "Ya abi, la tadribni." La tadribni. Asalnya la tadribu. Ini makin bawah, nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak, Umat? Enggak, Ustaz, kecil. Terpotong Ustaz, ke atasin lagi bisa nggak? Atasin lagi Atau ya? Iya. Atau saya ganti ke kanan aja ya? Di paragraf baru. Iya, betul. Sohih. Nanti nggak di screenshot aja ya, bagi yang bisa. Nanti dikirim ke grup. Nah, Ustaz. Ya. Lanjut. Baik. Misal, ya hilang ya. Susah memang nulisnya ya. Aduh, gimana ya? Ntar gini. Baik, saya tulis di atasnya. Waqad yakunu li du'ai idza kana min adna ilal a'la. Terkadang itu bermakna untuk doa. Apabila memang hal ini atau la nahiyah ini digunakan oleh sesuatu yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Misal, contohnya tadi, misal perkataan ayah, qalal abu libnihi. Qalal ibnu li abih. Perkataan seorang anak kepada ayahnya. Li abihi. Ya abi. Kalau di kelas langsung saya tulis ini. Di papan tulis. Ya abi. La tadribni. Asalnya tadribu. Karena la-nya la nahiyah, maka jangan lupa jazm. La tadrib sukun ni. Karena kita sudah belajar ya. Kalau domir objeknya adalah saya, maka tambahin nun wiqayah. Nun menjaga agar fi'il itu tidak kasrah. Karena fi'il nggak boleh kasrah. Ini bukan nun wiqayah dalam pelajaran tajwid ya. Ini nun wiqayah dalam pelajaran bahasa Arab. Ini maksudnya namanya nun wiqayah dalam bahasa Arab. Untuk menjaga fi'il mudhari atau fi'il secara umum tidak boleh kasrah. Ini namanya nun wiqayah. Kok sama Ustaz sama tajwid? Beda maksudnya ya. Kalau nun wiqayah pada tajwid itu kalau bertemu tanwin ketemu alif lam misalnya. Khairunil wasiyah namanya nun wiqayah. Ini nun wiqayahnya beda definisi dalam ilmu bahasa Arab ya. Bedakan, setiap masing-masing cabang ilmu punya definisi tersendiri ya. Ini namanya nun wiqayah untuk menjaga fi'il mudhari tidak menjadi kasrah. La tadribni. Wahai ayahku, jangan kamu pukul saya. Maksudnya apa ini? Doa. Artinya permohonan yang sangat ya. Sebagaimana kita memohon doa pada Allah Subhanahu wa taala. La tuzigh qulubana ya Rabbi
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, gitu ya. Ba'da idh hadaitana, cukup sampai itu aja. Lanjutannya biar enggak kepanjangan. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka la tuzigh qulubana. Wahai Rabb kami, la tuzigh, jangan engkau palingkan. Lihat cirinya, dia sukun nih, tuzigh. Kalau dia bukan la an-nahiyah, maka tidak sukun. Tuzighu nanti gitu. Ini la tuzigh. Janganlah engkau palingkan qulubana, hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau telah memberikan hidayah kepada kami. Hadaitana, engkau berikan hidayah kepada kami. Ini maksudnya adalah kita memohon pada Allah. Bukan kita melarang Allah. Bukan anak itu melarang ayahnya. Bukan. Maksudnya permohonan dari anak kepada ayah, atau permohonan kita kepada Allah, kepada yang derajatnya lebih tinggi. Itu makna la nahiyah yang kedua. Adapun yang ketiga, yang terakhir, waqad yakunu lil timas, gitu ya. Lil timas, hanya permintaan tolong aja. Kalau yang di atas permohonan, kalau ini permintaan tolong. Waqad yakunu lil timas, permintaan tolong, idza kana min musawwin, apabila ungkapan la nahiyah ini digunakan min musawin, oleh orang yang derajatnya sama. Idza kana min musawin ila nadhirihi, kepada orang yang sama derajatnya. Contoh, misal kita sama teman kita, sama-sama derajatnya. Sama-sama teman. Contoh, kulna li zaminina atau li zumalaina. Kita katakan seperti perkataan kita, mislu qauluna, seperti perkataan kita, qauluna li zamilina, kepada teman kita, atau li ahadi zumalaina, kepada salah satu teman kita. Misal qauluna li ahadi zumalaina, ya ukhti, atau ya akhi saja, karena ukhti nanti beda tanda jazmnya. Akhi saya gunakan laki-laki biar gampang jadi sukun. Ya akhi la tada alkitab, atau ya akhi la tajlis huna. Ya akhi la tajlis huna. Asalnya tajlisu, karena ada la nahiyah maka saya wajib menjazmkannya jadi sukun. Ya akhi la tajlis huna. Wahai saudaraku, jangan kamu duduk sini. Kita minta tolong sama dia. Ini adalah bentuk apa? Permintaan tolong kita kepada dia. Jangan kamu duduk sini. Walaupun akhirnya dia nanti bisa aja duduk, begitu kan? Nah, kita nggak berhak marah. Nah, kita marah ya tetap saja, karena bentuknya hanya permintaan tolong. Adapun kalau yang tadi dari atas ke bawah, dia berhak marah, dan marahnya, dan orang yang di bawah nggak bisa melawan. Tapi kalau ini, kalau dia marah, dilawan juga sama. Makanya bentuknya namanya iltimas. Hanya sebagai permintaan tolong. Baik, ini umahat definisi dari la an-nahiyah. Dan juga contoh-contoh penggunaannya. Yang nanti insya Allah akan lebih jelas. Kita lihat contohnya dalam contoh percakapan dan soal-soal yang akan diberikan oleh penulis. Saya ulang kembali. La dalam bahasa Arab ada 7 bentuk yang sudah kita pelajari, baru 2 dan akan kita pelajari tambah 1 yang 3. Yang pertama la an-nafiyah, yang artinya tidak. La yang kedua sebagai harful jawab, artinya juga tidak, tapi untuk jawaban dari satu pertanyaan. Kemudian yang ketiga adalah an-nahiyah, yaitu la larangan, huruf tolabi, huruf tuntutan yang menjazmkan mudhari. Kalau ada la nahiyah wajib majzum. Kalau digunakan oleh orang yang lebih tinggi kepada ke bawahnya, maka itu maksudnya adalah larangan. Kalau dari bawah ke atas, maksudnya adalah doa permohonan.
Kalau misalnya dari orang yang sama kedudukannya, maka maksudnya hanyalah permintaan tolong saja. Baik, ini adalah la yang ketiga. Adapun la 4, 5, 6, 7 belum dibahas. Saya cuma hanya menyebutkannya saja kepada ummahat. Karena nanti akan dibahas berikutnya. Apa itu yang keempat? Yang keempat itu adalah la al-hijaziyah. Aduh, kenapa begini? Sebentar. Yang ke berapa tadi? Nggak ada tulisan ini. 4. Namanya la al-hijaziyah. La yang digunakan oleh penduduk Hijaz. Hijaz itu adalah penduduk kota Madinah. La yang juga digunakan di dalam Al-Quran. Ya, karena ini bahasa Quraisy. Bahasa yang paling fasih dalam bahasa Arab. Yang dia maknanya seperti makna laisa. Cuma dia punya syarat-syarat. Panjang beberapa pembahasannya. Nanti insya Allah akan disinggung di jilid 3 ini. Contoh aja. La rojulun fil fasli. Ini sama seperti laisa fil fasli rojulun. Ini mubtadanya nakirah. La al-hijaziyah. Isim laisanya, isim la-nya, maksudnya isim la hijaziyah harus nakirah. La rojulun fil fasli. Nggak boleh ma'rifat. Ini syarat diantaranya. La rojulun fil fasli. Tidak ada laki-laki di dalam kelas. Tidak ada seorang laki-laki di dalam kelas. Itu artinya. Fil fasli sebagai khobar syibul jumlah. Kalau ada yang bertanya, Ustadz kok mubtadanya nakirah? Kan mubtada harus ma'rifat. Karena ini terkait dengan syarat la hijaziyah. Syarat la hijaziyah malah kebalikannya, mubtada harus nakirah. Itu ya jawabannya. Baik, itu dibahas nanti insya Allah. Saya nggak mau panjang lebar, karena bukan pembahasan kita hari ini. Contoh aja. Kemudian yang kelima adalah la an-nafiyah lil jinsi. La an-nafiyah lil jinsi. Itu adalah la penafian untuk seluruh jenis. Menunjukkan seluruh jenis itu ditiadakan. Misal, contoh. Dan ini juga dibahas di jilid 3 dalam kitab Durusul Lughah. Hanya berikan contoh saja, tidak terlalu panjang lebar. Contoh aja. La rojula fil fasli. Ya, setelah la isimnya nakirah, mubtadanya nakirah. Kita bilang nanti setelah ada la, rojulanya sebagai isim la an-nafiyah lil jinsi. Bedanya sama hijaziyah apa? Kalau hijaziyah nakirahnya dhamma tanwin tetap seperti asal. Tapi kalau la an-nafiyah lil jinsi menjadikan mubtada nakirahnya menjadi fathah tanpa tanwin. Asalnya kan rojulun nih, karena nggak ada alif lamnya. Kalau misalnya fathah harusnya rojulan. Nah, di sini kita fathahkan tanpa tanwin karena memang syarat dari la an-nafiyah lil jinsi itu adalah isim la an-nafiyah lil jinsi harus nakirah tanpa tanwin. Apa bedanya? Bedanya kalau la rajulun fil fasli tidak ada seorang laki-laki di dalam kelas. Tidak ada seorang laki-laki di dalam kelas. Berarti ada kemungkinan ada 2 orang laki-laki, 3, 4 sampai seterusnya. 1 orang laki-laki nggak ada di kelas, tapi ada 2, 3, begitu. Tapi kalau la rajula fil fasli, artinya tidak ada seorang pun laki-laki di dalam kelas. Itu bedanya. Menafikan seluruh laki-laki dalam kelas. Berarti semuanya perempuan. Dan inilah yang termaktub di dalam syahadat yang kita ucapkan. Yang syarat kita masuk muslim, kita mengucapkan syahadat asyhadu alla. Langsung aja. La ilaha illallah. Harusnya tuh ilahun umahat. Karena kan nakirah. Ilahun. Tapi kok la ilaha sih? Dia nakirah fathah tapi nggak bertanwin. Itu jawabannya. Karena la di sini la nafiyah lil jinsi. Kita menafikan seluruh jenis sembahan. La ilaha, tidak ada satupun sesembahan. Apa saja yang disembah. Baik itu manusia yang disembah.
Misalnya wali-wali yang disembah, yang dianggap sebagai Tuhan. Atau menyembah nabi, ada yang menyembah nabi. Atau malaikat, sesembahan berupa malaikat. Atau jin yang disembah, atau batu-batu dan sebagainya. Seluruh sesembahan dinafikan. La ilaha. Inilah kenapa pakainya ilaha, enggak ilahun. Kalau ada yang bertanya, kan ilah kan nakirah, nggak ada alif lamnya. Kalau ada alif lam, Allah. Nakirah berarti harusnya ilahun dong. Domah tanwin. Kok ilaha? Kalau patah juga harusnya ilahan. Karena nggak ada alif lamnya. Kita jawab ilaha. Karena la di sini adalah la an-nafiyah lil jinsi. La menafikan seluruh jenis. Tidak ada satupun sesembahan yang berhak disembah. Illa kecuali hanya Allah. Itu maksud kita. Berarti kalau ada yang memberikan sesembahan kepada selain Allah, berarti dia belum menjalankan konsekuensi dari syahadat yang dia ucapkan. Dia belum mengamalkan syahadat yang dia ucapkan. La ilaha illallah. Kalau dia tahu bahasa Arab, maka dia akan tahu ini maksudnya saya nggak boleh menyembah. Saya nggak boleh berikan sesembahan. Kecuali sesembahan ini hanya saya berikan kepada Allah. Karena saya menggunakan la an-nafiyah lil jinsi. Itu diantara pentingnya kita mengetahui bahasa Arab. Makanya, nanti umat dapat lihat di Al-Quranul Karim. Saya lupa ini ayatnya. Ketika orang-orang kafir Quraisy, mereka diminta untuk mengatakan la ilaha illallah dan termaksud dalam Al-Quran. Wa idza qila lahum la ilaha illallah. Kalau dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, maka mereka berkata, ana budu ilahan wahidan. Apakah kita hanya menyembah sesembahan yang satu saja dan kita meninggalkan Tuhan-Tuhan yang lainnya? Begitu dalam ayatnya. Sebentar deh saya lihat biar muat faedah buat memahami. Ayat berapa ya? Ini ada. Nanti bisa dilihat di dalam surat As-Saffat. Ditulis saja. Surat As-Saffat ayat ke-35. Surat As-Saffat 35 dan 36. Tulis ya. Saffat 35-36. Saya bacakan ayatnya. Innahum kanu. Sesungguhnya mereka. Itu yang diseru oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kanu dulunya. Idza qila lahum, kalau mereka diminta untuk mengatakan la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, yastakbirun. Mereka ingkari, nggak mau mereka. Kenapa? Karena mereka berkata yaqulun, mereka berkata, a inna latariku alihatana, apakah kita harus meninggalkan tuhan-tuhan kami yang lain? Karena orang-orang kafir Quraisy apa? Mereka punya sesembahan yang lain. Mereka menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah kepada Lata, Uzza, dan banyak sekali sembahan yang lainnya. Makanya mereka nggak mau mengatakan la ilaha illallah. Karena mereka tahu konsekuensinya. Kalau mengatakan ini, mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan yang lain. Nah, anehnya di kita sekarang, seorang yang masuk ke dalam Islam, dia nggak tahu arti makna sesungguhnya la ilaha illallah itu apa. Apa sebabnya? Karena dia nggak tahu bahasa Arab. Karena dia nggak belajar. Di antara sebabnya itu ya. Atau dia nggak belajar tauhid. Kalau dia belajar tauhid pasti tahu. Kalau dia nggak belajar bahasa Arab juga nggak tahu. Nah, orang-orang Arab kalau mereka punya sesembahan lain, turun mengatakan la ilaha illallah nggak mau. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensi ucapan ini. La di sini adalah la nafiyah lil jinsi. Kalau mereka punya sembahan selain Allah, mereka harus tinggalkan itu. Begitu. Makanya aneh sekali kalau ada di antara kita yang mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak tahu maknanya. Kemudian aneh juga ada yang tahu maknanya tapi dia masih menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan sembahan kepada selain Allah, baik itu kepada jin, baik kepada sesuatu yang diagungkan seperti ratu apa itu ya, Gunung Kidul dan sebagainya ya, dia berarti menafikan. Ini namanya la an-nafiyah lil jins ummahat. Nanti insya Allah lebih jelasnya, lebih panjang lagi dijelaskan di pelajaran jilid 3 kalau sampai insya Allah. Mudah-mudahan kita disampaikan umur dan juga diberikan istiqomah, amin ya, insya Allah. Yang keenam, biar tahu dulu Mahat. Yang keenam adalah la atifah. La sebagai huruf atof. La sebagai huruf atof. Misal
Wada'tu qalaman. Wada'tul kitaba. Aku meletakkan buku. Wada'tul kitaba la al-qalama. Wada'tul kitaba. Aku meletakkan buku la al-qalama. Bukan pulpen. Lihat. Wada'tu al-kitabu. Tolong di mic-nya Umat di apa namanya? Ditekan dulu. Nah, la di sini namanya la atifah. Padahal nggak ada wawu kan? Nggak ada fa, nggak ada summa, nggak ada huruf atof. Kok qalamanya jadi fathah? Kita bilang karena la di sini fungsinya sama dengan huruf atof. Begitu. Wada'tul kitaba la al-qalama. Aku meletakkan buku, bukan pulpen. Begitu. Adapun yang terakhir yang ketujuh. Sama ini yang 4, 5, 6, 7 Umat baru dapatkan nanti di jilid 3. Adapun yang ketujuh yaitu adalah la sebagai harfuz zaid. La yang fungsinya hanya sebagai huruf tambahan saja untuk bermakna taukid. Mananya sebagai huruf tambahan. Ini dibahas nanti insyaallah. Baik, ini adalah 7 makna la yang ada dalam bahasa Arab Umahat. Masya Allah ya. Hanya huruf la aja banyak sekali maknanya. Kalau kita tidak belajar bahasa Arab, mungkin kita hanya tahu la artinya tidak, udah itu aja. Atau jangan, udah. Padahal la itu kalau dipelajari sangat banyak sekali maknanya. Baik umat, dari mata Allah Subhanahu wa taala, inilah makna-makna dari la, dan la yang akan kita pelajari di pelajaran 15 ini yaitu la an-nahiyah, la yang ketiga ya. Adapun la hijaziyah, la an-nafiyah, la al-atifah, dan la yang satu lagi la yang tambahan hafuz zaid. Nanti insya Allah semoga Allah berikan kita masih panjang umur, diberikan kita istiqomah, kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa bahas ini lebih perinci nanti di pelajaran jilid 3 biiznillahi ta'ala. Baik, ini adalah terkait dengan huruf-huruf la umat. Makna dari huruf-huruf la. Silakan di screenshot atau yang sudah mencatat bisa mengirimkan ke grup ya, biar dapat faedah yang lainnya. Karena hanya khawatir aja, ini sudah saya rekam, khawatir takutnya rekamannya kayak waktu Selasa, udah direkam, waduh error, begitu. Baik, sudah saya hapus ya. Nah, baik. Sudah dikirim masuk ke grup. Alhamdulillah, baik. Kalau begitu, sekarang silakan Umahat dibuka di pelajaran 15, kita akan membaca contoh-contoh penggunaan la an-nahiyah di dalam konteks kalimat percakapan dan juga nanti akan lebih dijelaskan oleh penulis dalam contoh-contoh latihannya. Baik, sekarang kita langsung aja lihat contoh-contoh penggunaan la nahiyah yang kita akan dapatkan di percakapan dan latihan-latihan, dan akan kita awali dengan membaca percakapan terlebih dahulu. Baik. Istami'na jayyidan hadil qiraah. Dengarkan dulu baik-baik ya. Sebentar. Zoom not responding. Ya Allah, qadarullah. Sebentar Umahat, tulisan saya Zoom not responding. Sebentar dulu. Bismillah. La ilaha illallah. Sebentar ya. Bismillah. Alhamdulillah bisa. Baik, saya lanjutkan. Istami'na jayyidan hadhil qiraah. Dengarkan dulu baik-baik bacaan percakapan ini. Sekalian diberikan, silakan perhatikan ya ungkapan intonasi, intonasi, harokat dan juga intonasi bacaannya. Baik. Istami'na jayyidan hadhil qiraah. Dengarkan dulu baik-baik. Baru nanti saya minta saya baca kembali, umat ikuti bacaannya.
Aina tadhabu ya Aba Bakrin? Aina tadhabu ya Aba Bakrin? Adhabu ilal mudiri. La takhruj minal faslil ana. Idhab ilaihi ba'da darsi. Ya ustadu, ana talibun jadidun. Aina ajlisu? Ajlisu huna amamaka? La tajlis huna. Hada maq'adu Hishamin. Huwa ghaibun al-yawma. Ijlis hunaka khalfa Hamidin. A'akhudhu hadhihi dafatira ya ustadu? La ta'khudha. Yanzuru fi daftarin ya Abdurrahim. La taktubil ajwibata bil qalamil ahmari. Al-mudarrisu huwa alladhi yaktubu bil qalamil ahmari. Unzur ila hadhil majallati ya ustadu. Ma ajmalaha. La taqra'il majallati fil fasli ya Faisal. Ma aqra'u hadhil majallata al-ana. Innama anzuru ila suwaril lati fiha. A'aftahul baba ya ustadu. Yakadul jarasu yaridnu. La taftahil babal ana. Wal'an istami'na jayidan summa karirna hadil qira'ah. Karena dengarkan dan ikuti bacaannya. Aina tadhhabu ya Aba Bakrin? Aina tadhhabu ya Aba Bakrin? Adhabu ilal mudiri. Adhabu ilal mudiri. La takhruj minal faslil ana. La takhruj Ana. Idhab ilaihi ba'da darsi. Idhab Ya ustadu, ana talibun jadidun. Ya ustadu, ana jadidun. Aina ajlisu? Aina ajlisu? Ajlisu huna amamaka? La tajlis huna. Hada maq'adu Hishamin. Wa huwa ghaibunil yawma. Hada maq'ad Hisham wa huwa ghaibul yawm. Saya ulang lagi. Maaf, saya tadi terberhenti sebentar. Hada maq'adu Hishamin wa huwa ghaibunil yawma. Ijlis hunaka khalfa Hamidin. Ijlis Hamidin. A'akhudhu hadhihi dafatira ya ustadu? La ta'khudha. Yanzuru fi daftarin. Ya Abdurrahim, la taktubil ajwibata bil qalamil ahmari. Al-mudarrisu huwa alladhi yaktubu bil qalamil ahmari. Unzur ila hadhil majallati ya ustadu. Ma ajmalaha. La taqra'il majallati fil fasli ya Faisalu. Ma aqra'u hadhil majallatal ana.
Innama anzuru ila suwaril lati fiha. A'aftahul baba ya ustadu. Yakadul jarasu yarinnu. La tahtahil babal ana. Baik, kita pahami dulu ya konteks kalimatnya. Nanti seperti biasa umat praktek dua orang. Sudah terjemahkan belum ya? Belum kan ya? Baik, guru berkata, La tadhabu Aina tadhabu ya Aba Bakrin? Aina tadhabu ya Aba Bakrin? Artinya, kemana kamu pergi wahai Aba Bakar? Kemana kamu pergi wahai Aba Bakrin? Maksudnya kemana kamu akan pergi? Karena fi'il ini adalah mudhari. Seolah-olah guru ini berkata ketika melihat Abu Bakar mau keluar kelas. Lagi berdiri, lagi jalan. Aina tadhabu ya Aba Bakrin? Kemana kamu mau pergi wahai Abu Bakar? Kita katakan akan pergi karena fi'il mudhari, menunjukkan waktu yang sedang atau akan datang. Konteksnya menunjukkan akan datang. Abu Bakrin, bukan Abu Bakrin tapi Abu Bakrin, karena nama ini nama berbentuk idhofah dimasuki oleh ya harfun nida, menjadikan mudhof menjadi mansub. Dia mansub nih dengan fathah karena dia isim asmaul khamsah. Kemudian Abu Bakar berkata, "Azhabu ilal mudir." Kata Abu Bakar, "Azhabu ilal mudir." Ana pakai a, azhabu ilal mudir. Saya akan pergi ke kepala sekolah. Walaupun nggak ada sinnya, tapi ini menunjukkan akan karena konteksnya yang berbicara demikian umahan ya. Maka saya sampaikan lagi. Kalau ada mudhari, maka artinya itu bisa sedang, akan, atau seterusnya. Walaupun tidak ada huruf sinnya ya. Jadi tidak selalu sedang, tapi bisa akan. Karena memang itulah makna yang tergantung pada fi'il mudhari. Tergantung konteks. Azhabu ilal mudir. Kata Abu Bakar, saya akan pergi ke kepala sekolah. Guru berkata, La takhruj minal fasil ana. Unzurna ya umahat. La, ini adalah an-nahiyah. Karena fi'il mudhari'nya majzum. Sukun. Berarti bukan tidak, jangan. Jangan kamu keluar dari kelas sekarang. Ilhab ilaihi ba'da darsi. Pergilah ke sana, fi'il amr, yang sudah kita pelajari pelajaran 14. Pergilah kepadanya, hi kembali ke mudir, ba'da darsi, setelah pelajaran. Kemudian tiba-tiba pelajar lain berkata, namanya Humayun. Ya ustadu, ana talibun jadidun. Wahai ustad, ana talibun jadid. Saya pelajar baru. Aina ajlisu? Di mana saya duduk? Ini menunjukkan Humayun belum duduk. Makanya fi'ilnya mudhari yang digunakan. Aina ajlisu? Di mana aku harus duduk? Ajlisu huna amamaka? Apakah aku duduk huna di sini? Amamaka, di depanmu? Sambil berkata kepada gurunya. Ajlisu huna amamaka? Apakah aku duduk di sini di depanmu? Kata guru, la tajlis huna. Hari ini gurunya sedang maunya melarang saja. La tajlis huna, jangan. Tidak, ini ya, ini sebagai harful jawab. Yang tadi saya bilang la, yang kedua jawaban dari pertanyaan A. La harful jawab, la mahalla lahu minal i'rab. Dia tidak punya kedudukan dalam i'rab karena huruf. La tajlis huna. Tidak. Jangan, baru diartikan jangan karena mudhari'nya majzum. Jangan kamu duduk sini. Hadza maq'adu Hisham. Hadza maq'adu Hisham. Ini adalah tempat duduknya Hisham. Bukan kursi ya, tempat duduk. Mudhof ilaih, Hisham, mudhof ilaih. Wa huwa ghaibun al-yauma. Dan dia sedang tidak hadir hari ini. Ghaib, tidak hadir hari ini. Boleh umat baca ghaibunil yauma?
Kalau dalam bahasa Arab diganti dengan nun, ghaibunil yauma namanya nun iwad. Kalau dalam bahasa Arab ya. Kalau dalam tajwid namanya nun wiqayah. Beda nama ya. Huwa ghaibunil yauma. Dia tidak hadir hari ini. Ijlis hunaka khalfa hamidin. Ijlis hunaka khalfa hamidin. Duduk di sana. Duduklah di sana, Amr. Khalfa hamidin, di belakang Hamid. Kemudian Bashir berkata, "A'akhudhu hadhihi dafatira ya ustadu." Selesai perkataan Humayun, pelajar lain berkata, namanya Bashir. "A'akhudhu hadhihi dafatira ya ustadu." Akhudhu berarti gabungan antara akhoda dengan huruf mudharaah ana. Akhudhu panjang. Apakah aku ambil hadhihi dafatira ya ustadu? Aku ambil buku tulis ini wahai ustad? Kemudian guru berkata, la, tidak. Pokoknya jawabannya harus tidak kalau guru hari ini. Lagi sensi pokoknya. La ta'khudha. Tidak. Jangan kamu ambil. Jangan lagi. Karena mudhari'nya majzum. Jangan kamu ambil. Hanya kembali dafatir. Karena jama' tidak berakal. La ta'khudha. Tidak, jangan kamu ambil. Yang zuru fi daftarin. Kemudian gurunya melihat. Nazoro yang zuru. Melihat fi daftarin. Di sebuah buku tulis. Ini kan nakirah nggak ada alif lam. Berarti pada sebuah buku tulis. Pas dilihat buku tulisnya, namanya Abdurrahim. Dipanggillah Abdurrahim. Ya Abdurrahimi. Ya Abdurrahim. Jadi mansub ya, karena mudhof ilaih dimasuki oleh harfun nida. Ya Abdurrahim. Wahai Abdurrahim. La taktubil ajwibata bil qalamil ahmari. Nah, karena nulis pakai kata, karena gurunya lagi marah-marah, marah lagi hari ini. La taktubil ajwibata bil qalamil ahmar. La taktub asalnya umahat, ini bukan berarti mudhari'nya kasrah. Majrur, nggak boleh majrur. Ini kasrah karena bertemunya dua sukun. Tapi kan sebelumnya doma Ustadz, bukannya kalau doma ikut doma. Ini tidak berlaku pada fiil. Kalau fiil, kalau bertemu dua sukun semuanya dijadikan kasrah. Baik itu sebelumnya doma atau kasrah atau fathah. Kalau ketemu dua sukun untuk khusus buat fiil. Kalau bertemu dua sukun, umat langsung kasrahkan saja ketika ingin menyambungnya. Agar bisa dibaca sambung ya, tidak terputus. La taktub asalnya gitu, jadi disambung. La taktubil. Karena fiil itu nggak ada kasroh, nggak ada majrur. Makanya kalau ketemu dua sukun langsung aja kasrohkan. Itu sudah jelas ya. Penubuhan dua sukun kasroh. La taktubil ajwibata bil qalamil ahmari. Jangan kamu tulis jawaban-jawaban dengan pulpen merah. Bil qalamil ahmari. Ahmari majrur karena naat kada kata qalam. Tapi kan dia ada mamnu minas shorof Ustaz. Mamnu minas shorof. Kok kasroh? Karena ada alif lamnya. Mamnu minas shorof kalau ada alif lam hukumnya batal. Al-mudarrisu huwallazi yaktubu bil qalamil ahmari. Guru lah. Dia yang menulis dengan pulpen berwarna merah. Selesai. Bashir mau ngambil nggak boleh. Kemudian tiba-tiba Faisal berkata. Sudah tahu gurunya lagi marah-marah. Lihat apa dikatakan Faisal. Unzur ila hadil majallati ya Ustaz. Unzur ila. Ternyata Faisal di kelas, pelajar udah mau mulai. Dia megang majalah. Bilang ke ustadznya, "Unzur ila hadil majallati ya Ustaz." Lihatlah kepada majalah ini ya Ustaz. Ma ajmalaha katanya. Ma ajmalaha. Lihat di sini. Ma di sini namanya ma ta'jubiyah ya umat yang dulu kita sudah pelajari pelajaran 9. Bisa dilihat lagi nanti. Nah, di sini kita akan bahas lagi tapi kita akan bahas lebih khusus lagi karena kita akan bahas ini nih. Yang ditakjubkan bentuknya domir. Ma ajmalaha mengganti dari majalah. Ma ajmalaha. Betapa indahnya atau betapa bagusnya majalah ini begitu. Jelas gurunya marah ya. La taqra'il majallati fil fasli ya Faisal. Tetap pelajaran memulai. Yang sebelumnya aja nggak ada masalah nggak? Nggak boleh. Ini lagi apa? Suruh lihat majalah. Maka gurunya pun berkata, la taqra'il majallati ya Faisal. Masya Allah. Kata gurunya, jangan kamu baca majalah fil fasli ya Faisal. Di kelas, wahai Faisal.
Taqra kita bilang jangan karena mudhari'nya majzum menunjukkan la nahiyah. Majallati maf'ulun bi mansub dengan kasrah karena majallah adalah jamak muannas salim. Kemudian kata Faisal, ma aqra'u hadhil majallatal ana. Dia menyalak ya. Ma aqra'u hadhil majallatal ana. Ma masuk kepada mudhari'. Ini juga nanti akan dibahas ummahat. Kok ma masuk mudhari' sih? Ma itu kan harusnya madi. Kenapa? Nanti insya Allah akan dibahas. Ma yang masuk pada mudhari' khusus untuk menyebutkan waktu sekarang. Untuk lebih jelasnya nanti akan dilihat dalam latihan. Ma aqra'u hadhil majallatal ana. Kata Faisal, aku tidak membaca majalah ini sekarang. Innama anzuru ila suwaril lati fiha, katanya. Sesungguhnya aku hanya melihat ke gambar-gambar yang ada di dalamnya saja. Ya sama aja ya, Mak. Mau belajar lihat ya gambar. Sama aja. Sungguhnya aku hanya sedang melihat. Ini kalau sekarang sedang nih. Karena dia lagi lihat kan, bukan akan. Kalau tadi sebelumnya sedang, apa akan? Kalau ini sedang. Konteks kalimat yang menunjukkan itu. Baik ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, ini inna harusnya cari mana isim inna, mana khobarnya. Tapi karena inna bersama dengan ma, maka umat tidak perlu lagi cari mana isim inna, khobar inna. Karena inna ini batal hukumnya, cari isim inna, khobar inna sudah tidak lagi dicari itu kalau ada ma-nya. Ma inilah yang dikenal sebagai ma mulghah. Mulghah. Apa itu ma mulghah? Itu ma yang membatalkan hukum inna. Kalau sudah ada inna ma, berarti ma ini menjadikan inna tidak butuh isim dan khobar. Inna ma anzuru ila suwaril lati fiha. Sungguhnya aku hanya sedang melihat kepada gambar-gambar. Suwar itu jamak surah. Allati fiha, yang ada di dalam majalah itu. Sudah, gurunya nggak mau itu. Apa nggak mau nyebutin lagi. Tiba-tiba pelajar lain berkata, namanya Hamzah. A'aftahul baba ya ustadu. A'aftahul baba ya ustadu. Apakah aku buka pintu itu wahai ustad? Buka pintu itu tuh, pintu kelas. Berarti belum dibuka, baru bertanya. Apakah aku buka pintu itu ustad? Ya kadul jaros yarin. Bel, jaros itu bel. Bel itu yakadu hampir yarinu berdering. Bel hampir berdering. Artinya bel sudah hampir berdering. Insya Allah ini juga akan dibahas nanti umat. Yakadu sebagai fi'il. Dia sama dengan teman-temannya Laisa dan Kana. Jarosu isim kada. Yarinu sebagai khobar kada. Nah nanti akan dibahas. Tapi dia punya kekhususan. Apa kekhususannya? Biidznillah nanti akan dibahas insya Allah. Dia sama dengan Laisa, tapi ada perbedaan sedikit padanya. Apa itu nanti insya Allah. Yakadul jarosu yarinu. Bel itu hampir berdering. Apa kata gurunya? La taftahil babal ana. Semuanya ditolak sama gurunya. La, tidak. La taftahil babal ana. Jangan kamu buka pintu sekarang. Intinya gurunya bilang jangan. Udah. Nggak boleh, diam aja mendingan ya. Kalau sudah begitu. Baik ummahat, beginian ya. Begitulah ya contoh percakapan yang kita lihat dalam pelajaran 15 ini antara guru dan murid-muridnya. Baik, sekarang silakan dipraktekkan ummahat dua orang. Tafadholi. Terlalu waktunya. Baik, nggak apa-apa. Silakan dua orang. Dari atas ya. Biar saya gampang nih kalau ngabsen nih dari atas ya. Biar saya nggak apa namanya tidak lewatin nama ummahat yang lain. Bu Ading dari A dengan Bu Indri. Tafadholi Bu Indri. Nah, Ustaz. Ya. Bu Ading mudaris ya, Bu Indri muridnya. Silakan. Bu Ading bisa marah-marah hari ini, Bu. Silakan, Bu. Ungkapkan intonasi marah, Bu. La takhruj, la taktub, la tadkhul. Nah, silakan. Tafadhol. Sabar. Ya, Bu Indri harus sabar ya. Hari Ibu nanti mau dimarah-marah ya. Ini larangan semua, karena dari atas dari guru kepada muridnya ya, berarti bukan pertolongan, bukan minta apa, bukan permintaan. Ini betul-betul larangan. Ya, silakan.
أين تذهب يا أبا بكر؟ أذهب إلى المدير. لا تخرج من الفصل الآن. لا تخرج من الفصل الآن. اذهب إليه بعد الدرس. يا أستاذ أنا طالب جديد. أين أجلس؟ أجلس هنا أمامك؟ لا، لا تجلس هنا. هذا مقعد هشام وهو غائب اليوم. اجلس هناك خلف حامد. أخذ هذه الدفتر. عفوا أستاذ. Ya. أخذ هذه أستغفر الله يا الله. أخذ هذه الدفاتر يا أستاذ. Ulang Ibu. A'akhudhu hadhihi dafatir. Ulang. أخذ هذه الدفاتر يا أستاذ. Ulang lagi Bu Indri. Hadhihi dafatir. Da huruf samsiah ya Bu. Ulang. Oh ya sama saya. أخذ هذه الدفاتر يا أستاذ. لا، لا تأخذها. ينظر في دفتر. يا عبد الرحيم لا تكتب الأجوبة بالقلم الأحمر. المدرس هو الذي يكتب بالقلم الأحمر. Masya Allah. انظر إلى هذه المجلة يا أستاذ. ما أجملها. لا تقرأ المجلة في الفصل يا فيصل. Ulang lagi Bu Adi. Majallati Ibu ya. Dia isim jama muannas salim. لا تقرأ المجلات في الفصل يا فيصل. Bukan pertanyaan Bu. Bukan pertanyaan. نعم أستاذ أول. Ya, Ibu lagi marah-marah kan saya bilang. Silakan. أول. Ya. لا تقرأ المجلات. لا تقرأ المجلات في الفصل يا فيصل. ما أقرأ هذه المجلة الآن. إنما أنظر إلى الصور التي فيها. Sekarang Bu Indri ya Ustaz. Iya, masih Bu Indri. Oh, tetap. Nah. أفتح الباب يا أستاذ. يكاد الجرس يرن. لا، لا تفتح الباب الآن. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Bagus Bu Adi. Masya Allah, bagus. Bu Indri juga Masya Allah. Mumtazah. Qiraah, bagus sekali. Jayidah wa jamil. Barakallahu fiikumah Bu Ading dan Bu Indri. Hasan, dilanjutkan. Setelahnya, tafadhali. Sekarang saya awali dulu yang di kelas ya. Pelajar yang dulu di kelas dulu ya. Silakan Bu Ovi. Ya, Bu Ovi dengan Bu Siti Sofia. Tafadhali. Saya yang mana Ustaz? Ya. Bu Siti Sofia yang marah-marah ya, Bu. Ibu yang lebih tua, Ibu ya. Pada Bu Ovi. Bu Ovi pelajarnya. Siap. Ya, siap-siap, Iya. Bu. Silakan Bu Siti Sofia mudaris. Tafadhal. Aina tadhhabu ya Aba Bakrin? Pas banget kan intonasinya, intonasi keras. Baik, terus. Aina tadhhabu ya Aba Bakrin? Bagus, Bu, bagus. Terus. Azhabu ila mudiri. Atakhruj minal fasil ana idhhab ilahi ba'da darsi. Ya Ustadu, ana talibun jadidun. Aina ajlisu? Al-ajlisu huna amamaka? La tajlis huna. Hadha maq'adu Hishamin wa huwa ghaibul yawma. Wa huwa ghaibun al-yauma atau ghaibunil yauma. Coba Ghaibunil yawma. Hasan terus. Masih Ijlis hunaka khalfa Hamidin. Ijlis hunaka khalfa Hamidin. Bagus. A'ahudu hazihi dafatira ya Ustadu. La takhudha. Yanzuru fi daftari Abdurrahmani Titik-titik dulu, Bu. Titik dulu. Ajribata bil qalam. Sebentar, pelan-pelan, Bu. Siti Sofia. Kayaknya butuh minum dulu, Bu. Ini emosinya keluar semua kayak Bu.
Tenang Bu Sofi. Sabar, Bu, sabar. La ta'khudha. Yanzuru fi daf. Ya Ustaz, Ya, lah. contohin dulu Ustaz. Iya, silakan. La, ya. ya silakan Ibu langsung aja, silakan. La ta'khudha. Iya. Yanzuru fi daftari. Ya. Ya Abdarrahimi. La taktubil ajibata bil qalamil ahmari. Al-mudarrisu huwa allazi yaktubu bil qalamil ahmari. Ahsan, bagus Bu, bagus. Terus. Unzur ila hazil manjalata ya Ustaz. Majallati, Bu. Ma'ajmalaha. Ulang lagi, Bu. Iya. Afwan. Unzur ila hazil manjalati ya Ustaz. Ma ajmalaha. La taqra'il majallati fil fasli ya Faisalu. Ya Faisalu. Ayo, Ibu lagi marah-marah, Bu. Jangan bertanya. Ulang lagi. La taqra'il majallati fil fasli ya Faisal. Boleh Ibu, ungkapkan aja. Seolah-olah itu Bu Ovi. Majallati fil fasli ya Faisal. Nah, bagus sekali Bu. Gak apa-apa Bu. Bu Ovi maafkan kok. Terus. Iya, tenang, insyaallah. Ma akrahu hazil manjalatal ana. Innaha anzuru ila suwari afan. Ma akrahu hazil manjalatal ana. Innaha unzuru ila suwari allati fiha. Aftahul baba ya ustadu. Yakadul jarasu yarinnu. La taftahil babal ana. Masya Allah. Sahih Bu. Sahih. Begitu Bu. Pokoknya intinya kalau kita melarang, kalau kita merintah, itu intonasi kita naik ke atas ya. Karena kita sedang tolabi menuntut seseorang. La taftahil bab. La taqra'il majallat. La takhruj minal fasli dan sebagainya. Barakallahu fiik, Masya Allah Bu Ovi dan Bu Siti Sofia. Masya Allah. Barakallahu Ustaz. Ahsan tuh. Baik, selanjutnya tafadholi Bu Tusti dengan Bu Widya. Silakan. Saya siapa Ustaz? Bu Tusti mau yang marah-marah atau yang dimarahi? Serah saja Ustaz. Iya, silakan Ibu Mudaris ya, yang Bu Widya muridnya, silakan. Aina tadhabu ya Aba Bakrin? Adhabu ilal mudiri. La takhruju minal faslil ana. Ulang Bu. La takhruj, jangan lupa disukunkan. La takhruj minal faslil ana. Ulang. La takhruj minal faslil ana. Idhab ilaihi ba'da darsi. Ya Ustaz, ana talibun jadidun. Aina ajlisu? Ajlisu huna amamak. La tajlis huna. Hada maq'adu Hisham. Wa huwa ghaibunil yauma. Ijlis hunaka khalfa Hamidin. A'akhudhu hadhihi dafatira ya Ustaz? La ta'khudhuna. La ta'khudha. La ta'khudha. Yanzuru fi daftarin. Ya Abdarrahim. La taktubil ajwibata bil qalamil ahmar. Al-mudarrisu huwallazi yaktubu bil qalamil ahmar. Amin. Terus. Unzur ila hadhil majallati ya Ustaz. Ma ajmalaha. Hasan. La taqra'il majallati fil fasli ya Faisal. Amin. Ma aqra'u hadhil majallatal an. Innama anzuru ila suwari lati fiha. Aftahul baba ya Ustaz. Yakadul jarsu yarinnu. Masya Allah, bagus. La taftah
la taftahil babal ana. Iya, Masya Allah, barakallahu fikum. Tapi intonasinya lebih kencang Bu Widya ini. Harusnya Bu Widya yang marah-marah kayak cocok ini. Ulang lagi. Barakallahu fikum Bu Dibalik. Tusti. Ah, Kalau kenapa Widya? Dibalik dulu. Iya, kebaliknya. Ya, barakallahu fikum Bu Widya dan Bu Tusti Ahsan tuh, Mang. Mumtaz. Baik, dilanjutkan Bu Menik dengan Bu Ira. Tafadhol. Saya mudaris, Ustaz. Silakan. Bu Menik mau jadi apa? Iya. Mudaris ya. Mudaris, silakan. Bu Ira talibnya. Tafadhol. Ya, nah Ustaz. Aina tazhabu ya Aba Bakrin? Adhabu ilal mudiri. La takhruj minal faslil ana. Izhab ilaihi ba'da darsi. Ya Ustadu, ana talibun jadidun. Aina ajlisu? Ajlisu huna amamaka? La tajlis huna. Hadza maq'adu Hisyamin. Wa huwa ghaibunil yauma. Wa huwa ghaibunil yauma. Wa huwa ghaibunil yauma. Ijlis hunaka khalfa Hamidin. A'khudhu hadhihi dafatira ya Ustadu? La ta'khudha yang syuru fil daftarin. Ya Abdurrahman. Abdurrahim, bukan. Ya Abdurrahimi. La taktubil ajwibata bil qalami ahmari. Al-mudarisu huwaladhi yaktub bil qalamil ahmari. Unzur ila hazihil majallati ya Ustadu. Ma ajmalaha. La taqra al-majallati La fil taqra'il fasli. la taqra'il majallati fil fasli ya Faisal. La taqra'il majallati fil fasli ya Faisal. Ma akra'u hadhil majallatal ana. Innama anzuru ila suwaril lati fiha. A'aftahul baba ya Ustadu? Yakadu jarasu yarinnu. Yakadul jarasu yarinnu. Yakadu jarasu yarinnu. Iya. La taftahil babal ana. Hakada. Masya Allah, barakallahu fiik. Bu Menik, Bu Ira, Asantuma. Baik, Bu Indri ditemani Bu Maharani, silakan. Bu sebagai ketua kelas. Bu Indri Mundaris ya, gantian Ibu yang sebagai gurunya. Nah, Ustaz. Ya, silakan Bu Indri. Aina tadhabu ya Abu ya astagfirullahaladzim. Maaf Ya. Ustaz. Ya. Aina tadhabu ya Aba Bakrin? Adhabu ilal mudiri. La tahruj minal faslil ana. Idhab ilaihi ba'da darsi. Ya Ustadu, ana talibun jadidun. Aina ajlisu? Ajlisu huna amamaka? La tajlis huna. Hada maq'adu Hisyamin wa huwa ghaibunil yauma. Ijlis hunaka khalfa Hamidin. A'akhudhu hadhihi dafatira ya Ustadu? La ta'khudha yanzuru fi daftarin. Ya Abdurrahim, la taktubil ajwibata bil qalamil ahmari. Al-mudarrisu huwa alladhi yaktubu bil qalamil ahmari. Bagus sekali. Unzur ila hadhil majallati ya Ustadu. Ma ajmalaha. Ma ajmalaha. Ulang lagi. Ma ajmalaha. Ma ajmalaha. La taqra'il majallati fil fasli ya Faisal. Ma aqra'u hadhil majallatal ana. Inna ma anzuru ila suwari
ila suwaril lati fiha. Nah, masih mahalan. Aftahul baba ya ustadzu yakadul jarasu yarinnu. Nah, La taftahil babal ana. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bu Indri bagus nih intonasinya. Hasan, Masya Allah. Kayaknya biasa marah-marah di rumah ya, Bu. Enggak ya? Pas intonasinya. Iya, bagus Hasan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik juga Bu Maharani. Masya Allah. Barakallahu fiikumah. Baik ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kaidah la an-nahiyah yang akan kita lanjutkan di latihannya, akan kita bahas di pertemuan berikutnya biidznillah. Ada PR buat ummahat, yaitu soal yang terkait dengan percakapan yang kita baca sebagai murojaah umat di rumah sekalian. Soalnya adalah sahih mayali, benarkan yang berikut ini. Ini kalimatnya tidak sama atau tidak sesuai dengan percakapan yang kita baca. Buat murojaah di rumah, silakan umat kerjakan di rumah. Nanti dikumpulkan ke saya. Soal nomor 1, sudah itu aja deh, 4. Dikit dan hanya 4 saja nih. 4 saja, 1, 2, 3, 4 terkait dengan percakapan. Nanti insya Allah latihan kedua terkait dengan kaidah la an-nahiyah dan contoh-contohnya akan dibahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadholna. Kalau tidak ada, saya akan tutup pembahasannya. Kan Ustadz mau tanya sedikit. Silakan Bu Widya. Kalau la an-nahiyah ini berarti kan fi'il mudhari'nya menjadi majzum. Berarti ini berlaku untuk semua subjek ya Ustadz ya? Untuk semua subjek. Maksudnya untuk kamu, kalian, gitu ya Bu? Ya, untuk semua. Jadi semuanya fi'ilnya tetap majzum. Betul, untuk semuanya. Gitu, betul. Tinggal nanti kita akan belajar perubahan-perubahannya Bu. Ya. Ini semuanya anta saja. Karena nanti ada beberapa fi'il mudhari' yang tanda jazmnya bukan dengan sukun, tapi dengan harfun nun. Kemudian ada yang tetap dalam keadaan mabni, begitu tadi Bu Widya. Jadi bisa Bu, anta bisa. Ya, cuma kalau melarang saya kayaknya aneh Bu. La akhruj minal, janganlah saya keluar dari rumah. Bisa saja ya, tapi jarang digunakannya. Intinya dia bisa digunakan pada seluruh domir. Hanya saja ini dalam percakapan ini belum disinggung semua. Karena nanti terkait dengan kita mengenal tanda jazm pada fi'il mudhari yang akan dijelaskan lebih terperinci dalam latihan berikutnya. Makanya saya nggak bahas dulu. Sesuai dengan pelajaran kita hari ini dulu seperti ini. Begitu Bu, ini tadi Bu Widya. Nanti ada lanjutannya ya Bu, insya Allah. Nah, paham tuh ya Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Hasan. Yang lain? Tidak ada ya, ini baru mukadimah saja. Nanti lebih lanjutnya akan lebih jelas di latihan-latihan berikutnya terkait dengan la an-nahiyah. Baik ummahat, demikian saja dari saya terkait dengan mukadimah pelajaran 15 dan kita sudah membaca percakapannya. Nanti latihan sahih mayali ini tidak saya bahas lagi karena ini saya jadikan PR untuk ummahat. Untuk pekan depan nanti kita langsung masuk ke latihan-latihan terkait dengan kaidah. Diawali dengan kaidah la an-nahiyah. Baik ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai sini dulu karena sudah jam 2:30 lewat waktu kita, sudah mendekati waktu asar, yang waktu asar sekarang jam 3 kurang 15. Baik, demikian saya dari saya, semoga bisa bermanfaat semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari anak pribadi. Semoga Allah mudahkan kita bertemu kembali di pekan depan dan saya berdoa pada Allah semoga ummahat senantiasa diberikan istiqomah dan kemudahan di dalam belajar ilmu bahasa Arab. Dan kita berdoa pada Allah mudah-mudahan Allah mencatat segala bentuk aktivitas menuntut ilmu kita menjadi satu amalan kebaikan yang memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran ya ummahat ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Akhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Afik barakallah.